Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit mengenai persyaratan-persyaratan khusus yang diharuskan saat melamar calon P3K tenaga teknis untuk tahun 2022 ini. Baik di kementerian, di daerah maupun di lembaga lainnya. Dia ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Tidak semua bisa melamar sebagai calon P3K. Ada persyaratan yang diharuskan, memang kita sudah berpengalaman di kementerian tersebut ataupun di lembaga tersebut, ataupun berpengalaman di luar kementerian tersebut ataupun di lembaga lain. Ini ada beberapa persyaratan khusus. Maka sebelum melamar ataupun memilih formasi sebagai calon P3K tenaga teknis, lebih baik kita baca dulu persyaratan kementerian ataupun instansi yang ingin kita lamar. Ini contohnya saya ambil dari kementerian ataupun dari Badan Pertanahan Negara. Ini sebagai contoh, ini pengumuman dari Badan Pertanahan Negara. Ini dia ada persyaratan khusus. Memiliki pengalaman di sini. A. Paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan bagi pelamar jabatan pemula, terampil dan ahli pertama. Ini dia harus ada pengalaman yang relevan ataupun yang sama ataupun yang ada kaitannya, paling singkat 2 tahun. Itu untuk jabatan ahli, untuk jabatan pemula, terampil dan ahli pertama. Dan yang kedua, memiliki pengalaman mengajar paling singkat 2 tahun di perguruan tinggi bagi pelamar jabatan asisten ahli. Makanya kalau kita memilih jabatan asisten ahli, berarti kita harus memiliki pengalaman paling singkat, pengalaman mengajar, karena ini asisten dosen, yaitu 2 tahun di perguruan tinggi. Maka kita sebelum melamar harus memiliki pengalaman mengajar. Maka sebelum mendaftar kita harus membaca dulu persyaratan khusus yang disyaratkan oleh instansi tersebut. Ini kita lihat lagi, ada pengumuman ini dari P3K Kemensos. Ini dari P3K Kemensos, begitu juga. Yang nomor 13, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional atau rencana penempatan yang akan dilamar paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama. Pengalaman kerja yang dimaksud dibuktikan dengan surat yang ditandatangani oleh. Di sini di Kemensos, ini pengumuman dari pihak Kemensos. Jadi persyaratan ataupun surat pengalaman tersebut harus ditandatangani oleh paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah. Kalau pengalamannya di instansi pemerintah, berarti surat keterangan kita sudah berpengalaman paling rendah ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama ataupun eselon 2. Tetapi kalau kita berpengalaman di bidang swasta, yang B, paling rendah direktur atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia. Ini kalau kita berpengalaman di instansi swasta.
Bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta, lembaga swadaya non-pemerintah atau yayasan. Ini kalau pengalaman selain di instansi pemerintah, maka kita harus memiliki surat keterangan sudah pernah bekerja ataupun berpengalaman paling rendah ditandatangani oleh direktur. Ini kalau pengalamannya di bidang instansi swasta. Ini persyaratan yang dikhususkan oleh lembaga ataupun instansi Kemensos kalau kita ingin melamar di Kemensos. Begitu juga di instansi lain. Ini contoh saya kutip dari instansi Kementerian Agama. Ini dari Kementerian Agama. Ini Kementerian Agama ada 3 kategori pelamar. Ada 3 kategori pelamar. Yang pertama, yang nomor 1, pelamar tenaga honorer kategori 2. Pelamar kategori 2 adalah pelamar yang terdaftar pada pangkalan database Badan Kepegawaian Negara, memiliki kartu peserta ujian tahun 2021 dan aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran P3K Kementerian Agama tahun 2022. Ini di Kementerian Agama ada 3 kategori pelamar. Ini beda lagi dengan yang lain. Ini ada khusus untuk pelamar K2. Dan yang nomor 2, pelamar non-ASN Kementerian Agama. Ini yang dimaksud adalah pelamar non-ASN Kementerian Agama adalah pelamar yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran P3K Kementerian Agama tahun 2022. Serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, yang ini ada untuk non-ASN tetapi yang sudah berpengalaman di Kementerian Agama sampai saat ini. Sampai saat ini masih bekerja, masih aktif di Kementerian Agama. Dan ada juga untuk pelamar umum. Ini yang pelamar umum yang nomor 3, pelamar lainnya. Ini bisa untuk semua tetapi harus ada persyaratan khusus juga. Pelamar lainnya adalah pelamar yang tidak termasuk ke dalam angka 1 dan 2 di atas, serta wajib memiliki pengalaman di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini lain lagi. Ini ada 3 kategori pelamar di Kementerian Agama. Coba kita cek, ini ada khusus formasi yang dikhususkan kepada K2, kepada non-ASN yang bekerja di Kementerian Agama sampai saat ini, dan ada formasi khusus untuk pelamar umum tetapi harus ada pengalaman. Di sini ada formasinya sudah dikhususkan. Coba dicek. Ini formasinya sudah dikhususkan. Nah, ini ada formasi tenaga honorer kategori 2. Nah, di sini khusus kepada kategori 2. Ini formasi memang khusus kepada kategori 2. Nah, di sini di bawah lagi khusus kepada non-ASN biasa. Coba kita cek. Nah, di sini formasi non-ASN Kementerian Agama. Ini formasi kepada Bapak Ibu yang memang saat ini masih bekerja dan aktif di bawah Kementerian Agama. Ini ada ribuan formasi yang memang dikhususkan kepada Bapak Ibu yang memang terdaftar di database Kementerian Agama dan masih aktif bekerja sampai saat ini. Ini yang nomor 2 tadi. Coba kita cek yang nomor 3 yang memang dikhususkan untuk umum tetapi harus berpengalaman di bidang yang relevan bagi formasi yang ingin melamar formasi
Ini coba kita lihat. Nah, ini informasi lainnya. Ini informasi lainnya ini memang khusus umum dia. Umum tetapi harus berpengalaman 2 tahun dan yang relevan. Yang bisa dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kalau dari pemerintah paling rendah yaitu dari eselon 2 dan kalau dari di bidang swasta yaitu paling rendah direktur yang menandatanganinya. Ini khusus untuk formasi umum ataupun bebas. Ini formasi lainnya disebut tadi. Beginilah informasi yang dapat saya bagikan agar saat melamar tidak kecolongan karena tidak bisa membuktikan surat-surat yang dikhususkan oleh instansi tersebut. Maka sebelum melamar di instansi, kita harus membaca terlebih dahulu persyaratan khusus yang memang diwajibkan di instansi tersebut agar administrasinya pun lewat. Oke, hanya sekian yang dapat saya bagikan. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.